menjadi berkat bagi kita, menjadi pertanyaan sore hari ini. Apa yang dikerjakan Yakub pada waktu menantikan Tuhan? Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44. Bila sudah dapat, kita berdiri dan kita baca ayat ini, beberapa ayat dan bergantian. Dari ayat pertama, tetapi sekarang, Yakub di dalam pasal 44 kitab Yesaya ayat 1. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. 2. Bersama, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. 4. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gadarusa di tepi. Puji Tuhan, silakan duduk. Pertanyaan yang kemudian kita lihat, apa yang dikerjakan Yakub ketika ia menanti-nantikan Tuhan? Ia bukan cuma duduk di tepi kemahnya. Dia bukan cuma sekedar menunggu ada berkat jatuh dari langit untuk membuktikan dia seorang pahlawan, dia seorang pemenang. Yakub tidak sendiri. Kita lihat di dalam kitab Kejadian apa yang dikerjakan Yakub pada waktu ia menanti-nantikan Tuhan. Kembali kita kepada kitab Kejadian. Apa yang dibuat oleh Yakub pada waktu ia menanti-nantikan Tuhan untuk menjadi sebuah bagian yang nyata, dan apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan Yakub. Dalam kitab Kejadian, kisah Yakub menarik untuk kita perhatikan bersama. Pasal 35 ayat 9. Pasal 35 ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri kepadanya dan memberkati dia. 10. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. 12. Mempunyai perintah kepada Yakub di ayat 11, beranak cucu dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Pertanyaannya, bagaimana Yakub menjadikan keturunan di bangsa-bangsa dan raja-raja yang berasal daripadamu? Bila Yakub
tidak menjadi seorang yang diubahkan Allah, maka tak akan pernah Yakub menjadi keturunan yang besar. Tak akan pernah Yakub melihat ada sekumpulan bangsa-bangsa yang timbul dari benih Yakub. Berjalan kita pada pasal yang ke-46 kitab Kejadian, masih sama. Di pasal yang ke-46 ada cara yang dibuat oleh Allah. Yakub tidak tinggal di Seir, tetapi pasal 46 berangkatlah Israel, tidak Yakub lagi, dengan segala miliknya dan tiba di Berseba. Kata Berseba merupakan kata yang kita baca di dalam kisah Ishak, bapak Yakub. Apa yang terjadi dengan Berseba? Sore ini saudara banyak buka Alkitab, ya. Kita buka di dalam kitab Kejadian apa yang terjadi dengan Berseba. Kalau kitab Kejadian bicara tentang tokoh-tokoh, maka kita juga membaca apa yang terjadi dengan Ishak di kitab Kejadian 26. Untuk menjelaskan harus ada beberapa ayat yang kita baca. Kitab Kejadian 26. Dari mana kata Berseba? Ayat yang ke-32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepada Ishak tentang sumur yang telah digali, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. 33, silakan. Berseba artinya 7 mata air. Sampai hari ini 7 mata air itu tetap mengalirkan pancaran-pancaran air. 7 mata air. Saya tidak tahu apakah ini merupakan sesuatu yang berkaitan, tetapi beberapa hari kemarin kita yang dibingungkan dengan salah satu peristiwa yang terjadi di mana? Begitu banyak orang yang mati dengan cara yang tragis, bahkan diinjak-injak, tidak lagi dikenali walaupun memakai tanda pengenal, cuma dilempar di atas kontainer katanya, tidak lagi disebut namanya. Mereka angkat dilempar, dan itu merupakan pandangan yang dilihat sendiri oleh para haji. Sekarang sudah haji namanya, ya. Kalau sudah pulang umroh itu namanya sudah haji atau hajah. Nah, mereka memberikan kesaksian bagaimana mereka menyaksikan dilemparkan, mereka tidak dilihat lagi badge-nya, asal dari mana, siapa namanya, usia berapa, tapi main lempar. Nah, ketika banyaknya cerita itu disampaikan, ada salah satu yang menarik saya, yaitu dengan asal usul air Zam-Zam. Nah, saya tidak tahu apakah ini berkaitan atau tidak, tetapi dikatakan oleh mereka air Zam-Zam
adalah air yang diambil dari mata air di mana siapa? Hajar. Siapa itu Hajar? Dipanggil siapa? Ibu Siti ya? Siti Hajar. Ya, Siti Hajar. Kalau kita sebut Hagar. Ya. Menemukan apa? Mata air dalam kitab Kejadian ketika semua tidak mendapatkan air untuk minum anaknya Ismail, maka Siti Hajar, kata mereka, menemukan di balik batu yang besar itu, dia temukan mata air. Dan kalau saudara mau pelajari Alkitab ini begini, saudara, buka lagi. Kisahnya ada di kitab Kejadian. Pasal 16, Kejadian pasal 16. Dan 21. Langsung saja kita ke pasal 21. Ayat 17, saya bacakan supaya lebih cepat ya. Ayah Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempatnya dan ia terbaring. Bangunlah, angkat anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang. Lalu Allah membuka sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikannya anak itu minum. Ayat 31. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu tempat itu disebut dengan Berseba, sumur yang ditemukan oleh Siti Hajar atau Hagar. Namanya adalah Berseba. Kejadian 46. Berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lompat Yesaya 44. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, Yesaya 44 ayat 2, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku di atas anak cucu. Tempatnya sama? Berseba. Kebetulan? Apakah benar dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari kitab Kejadian sampai kitab Yesaya, apakah kebetulan? Satu kata yang
pasti firman Allah tidak pernah berubah. Apa yang kita baca dari kitab dari kitab Kejadian, bagaimana Allah membuat sumur di tempat Hagar tidak mempunyai apa-apa untuk anaknya Ismail. Tempat yang disebut kemudian dengan nama Berseba. Lalu kita baca di dalam zaman Ishak, Berseba merupakan sumur yang ditemukan oleh hamba-hamba dari Ishak, yang mencukupkan semua rombongan besar Ishak. Dan kata yang disebutkan di televisi beberapa waktu lalu, ketika saya perhatikan, dari mana air Zam-Zam itu? Mereka katakan sampai hari ini sumber air ini belum pernah kering, walaupun seluruh dunia datang dan minum air dari sana. Itu yang disebut dengan Berseba. 7 mata air yang mengalir dan membuat semua orang minum dari sana. Bahkan beberapa kali terjadi, seringkali orang datang bawa air Zam-Zam di botol, dikasih sama orang yang mau melahirkan, minum supaya lancar anaknya nanti. Dipakai untuk obat, dipakai untuk membuat bisa lancar melahirkan, dan semua penyakit katanya menjadi kesembuhan dari Berseba. Air apa kira-kira itu? Dunia iptek lebih canggih, dan begitu banyak air mineral yang ditawarkan dengan puluhan juta rupiah. Nama antara lain yang kita sedang konsumsi adalah Kangen Water. Wah, dijajakan. Satu jerigen 5 liter 25.000. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan air Zam-Zam? Pertanyaannya lagi, apa kaitannya dengan air yang dicurahkan oleh Allah dalam Yesaya 44? Bagaimana cara Yakub menanti-nantikan Allah? Bagaimana caranya Yakub menunggu Allah menjadikan dia bukan Yakub lagi, tetapi disebutkan Israel, yang artinya adalah pemenang. Bukan Yakub yang berarti penipu, tapi yang sekarang namanya sudah diubahkan dengan Israel, yang adalah pemenang. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Dan ketika Yakub pindah ke Mesir, saudara baca di pasal 46 kitab Kejadian, Israel hijrah ke Berseba. Ia tinggal di tempat yang punya sumber air. Untuk jadi pemenang, kita melewati peperangan. Dan untuk menjadi pahlawan di atas peperangan harus punya kekuatan. Dan kekuatan diperoleh ketika sumber air menjadi bagian hidup. Ya. Kaitkan dengan tali merah, kita menemukan satu garis yang tersambung dan punya arti. Menjadi pemenang, menjadi Israel, menjadi orang yang disebut pahlawan, hanya ketika air sungai Allah mengubahkan kehidupan kita. Dan air sungai Allah
adalah Roh Kudus. Dalam menantikan Tuhan, tidak ada yang dapat kita kerjakan dengan kekuatan kita. Dalam peperangan demi peperangan, tidak ada kekuatan manusia yang dapat diandalkan dan berkata, saya sanggup menghadapi peperangan hidup ini. Saya dapat menghadapi keadaan yang sukar. Saya dapat menjadi pahlawan. Yakub bukan orang yang kuat seperti Esau, anak mama, sebab tinggal selalu di samping ibu. Pertemuan dengan malaikat dalam Kejadian 32 kemarin membuat Yakub sudah jadi anak mama pakai pincang lagi, karena pangkal pahanya, saudara belum tahu kisahnya. Kejadian 32, Kejadian 32 ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang pada pangkal pahanya. Ditepuk oleh malaikat, dipatahkan kekuatannya. Ia bukan menjadi seorang Yakub yang gagah, tapi seorang Yakub yang pincang. Mau jadi pemenang, mau jadi pahlawan, mau jadi orang yang disebutkan Israel atau pemenang dengan kaki pincang. Apakah itu bisa terjadi? Berjalan saja dia tidak tegak. Apakah dia bisa jadi seorang pemenang? Yakub sadar akan segala kekurangan-kekurangannya. Itu sebabnya tidak ada yang kebetulan dari firman Allah. Berangkatlah Israel dengan semua keluarganya, Kejadian 46, dan tibalah di Beersheba, tempat mata air. Dan kata kitab Yesaya 44, pada waktu air itu membasahi tanah gersam, membasahi tanah yang kering, membasahi tanah yang tidak mempunyai sumber kehidupan, air sungai Allah, Roh Kudus Allah mengubahkan hidupnya, mengubahkan tabiat Yakub, mengubahkan identitas Yakub. Bukan cuma sekedar namanya diubahkan, tetapi pribadi Yakub diubahkan dengan Roh Kudus Allah. Itulah yang luar biasa. Dalam menantikan Allah, dalam menantikan semua yang kemarin, minggu kemarin kita pelajari, untuk melihat perkara-perkara besar Allah, hendaklah engkau menantikan di pintu gerbangku. Apa yang kita tunggu di pintu gerbang Allah? Puji Tuhan, saudara. Kitab Yehezkiel juga mengkaitkan akan hal ini. Pasal yang ke-47, Yehezkiel 47. Catat supaya saudara bisa mempelajari lagi di rumah. Pasal 47. Saudara ingat penutup firman Allah pada minggu yang lalu, hendaklah engkau menantikan di pintu gerbangku. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh air keluar dari bawah
ambang pintu bait suci dan mengalir ke timur, sebab bait suci menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping dari bait suci ke selatan mezbah. Jelas sekarang apakah yang dimaksudkan dengan air yang mengalir dari pintu bait suci? Kenapa Amsal 8 berkata, hendaklah engkau menantikan tiap hari di pintu gerbangku. Rupanya ketika kita menunggu, ayat kemarin belum kita mengerti kenapa kita harus menunggu di pintu gerbang. Lalu apa yang kita tunggu? Sekarang kita melihat jawabannya. Rupanya yang kita nantikan di depan pintu gerbang, di pintu Allah, setiap hari kita menantikan siraman basah air, karena sungai kehidupan itu mengalir dari bawah ambang pintu bait suci. Tidak seorang pun menjadi orang yang menang, tidak seorang pun menjadi orang yang kuat, tidak seorang pun menjadi orang yang hebat, tidak seorang pun menjadi pahlawan tanpa roh Allah. Katakan kekayaan saudara, katakan pangkat jabatanmu, katakan nama besar keluarga saudara, tapi itu tidak menjadi sebuah jaminan engkau jadi pemenang. Tapi ketika roh Allah, kata Yesaya tadi, aku akan mencurahkan ke atas seluruh keturunanmu, bukan cuma engkau, tapi seluruh keturunanmu. Ada sungai Allah, ada air hidup. Satu hari mereka akan kenal air Zam-Zam yang mereka nantikan. Itu bukan berarti air dari sumur Berseba, tetapi air Zam-Zam yang mereka nantikan akan menjadi Roh Kudus yang akan menghidupkan mereka. Kemana saja ayat yang ke-8 dan 9, sungai itu mengalir menuju ke wilayah timur, turun ke arah Yordan, bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga 9, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan ibadah mereka yang cuma menunggu air Zam-Zam yang mereka bawa pulang berjerigen-jerigen. Mereka anggap itulah air yang mendatangkan kehidupan. Satu hari mereka akan temukan bahwa air Zam-Zam yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Dan saudara bayangkan ketika seluruh dunia mencari air Zam-Zam di tempat yang sama dengan tempat Hagar memberi makan minum kepada Ismail, di tempat yang sama Ishak menemukan sumur yang luar biasa, di tempat yang sama Yakub memindahkan keluarganya di Berseba, di tempat yang sama kata di dalam Yesaya 44, aku mengalirkan air hidup ke atas semua keturunanmu. Yohanes pasal 7 berkata, maka dari dalam akan mengalir pancaran-pancaran air kehidupan. Dan di mana orang dipenuhkan dengan Roh Kudus Allah, menjadi orang yang disebut pemenang. Saatnya kita buka mata, saatnya kita melihat kebenaran itu sangat dekat. Dan orang akan melihat kebenaran bahwa ada yang dapat mengubahkan Yakub penipu menjadi Israel pemenang. Tidak akan dapat diubahkan oleh pelajaran teori,
di sekolah manapun, di perguruan tinggi manapun. Tetapi firman Allah berkata, ketika Roh Allah itu menjamah hati kita, kita diubahkan. Bukan lagi penipu. Mazmur berkata, maka setiap tanah akan diubahkan ketika aku mencurahkan Roh-Ku. Allah akan ubahkan kita. Setiap pribadi kita akan diubahkan oleh Allah. Hari ini Allah masih sedih melihat kita. Yakub yang ada di akhir zaman, yang belum berubah menjadi Israel. Seringkali saudara duduk dan berkata dengan tunduk kepala, aku gagal lagi. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Aku gagal. Itu sama dengan nama saudara adalah Yakub. Ketika engkau tidak sanggup, ketika saudara berhadapan dengan masalah yang begitu berat, ketika kesukaran tidak mampu saudara atasi, dan kita berada di dalam keadaan-keadaan yang buntu jalan, dan engkau tunduk berkata, enggak sanggup Tuhan. Pada waktu itu namamu adalah Yakub. Tapi Allah sanggup ubahkan kita jadi Israel. Jadi Israel. Jadi Israel. Dan itu bukan cara manusia, tapi itu cara luar biasa. Kita tidak tahu bahwa apa yang dipikirkan oleh Allah sudah dikerjakan dari kitab Kejadian. Sebab itu mengapa Israel ditemukan oleh Yakub. Engkau tidak lagi disebut Yakub, tapi engkau akan disebut Israel. Betapa sangat ini Allah melihat kita tampil hari-hari ini bukan menjadi pengecut zaman, tapi menjadi orang-orang yang berkemenangan. Menjadi orang-orang yang diarak di jalan kemenangan. 2 Korintus pasal yang ketiga. Engkau diarak di dalam jalan kemenangan bersama dengan Kristus. Kita baca ayatnya. Dan itulah yang disebut dengan Israel. 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 berkata, bersama kita baca 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka diarak di jalan kemenangannya. Tidak kalah lagi, tidak gagal lagi, tidak hancur lagi, tapi saudara dan saya akan diarak di dalam jalan kemenangan Allah. Kekuatan kita dari mana? Yakub tidak berubah ketika dia minum suplemen. Dia tidak berubah ketika segala cara disodorkan baginya supaya kamu jadi kuat, supaya kamu berubah. Tidak. Tapi air Berseba, air yang dicurahkan dengan 7 mata air di dalamnya, dan seluruh dunia akan minum dari air yang sama. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak kenal air Zam-Zam, tapi yang kita kenal Roh Kudus, yang seluruh dunia akan minum dari air itu.
Dan itu yang mengubahkan dunia. Bukan menjadi orang-orang yang gagal, tapi orang-orang yang berkemenangan. Ada Roh Kudus Allah. Dikatakan Yeskel tadi, kemana saja air itu mengalir, maka semua yang mati menjadi hidup kembali. Kita pernah berkata dalam beberapa bulan yang lalu, Araba Yordan itu adalah laut mati. Laut mati adalah Dead Sea yang dikenal orang tanpa kehidupan. Mikroplankton yang paling kecil di dasar laut mati tidak bisa hidup, karena yang ada di sana cuma kematian. Dan luar biasa, sebab Araba Yordan adalah tanah yang diberikan kepada Benyamin, dan Benyamin adalah orang yang ditetapkan menjadi pewaris tahta di akhir zaman. Gereja Tuhan di akhir zaman. Itu adalah gereja yang berkemenangan. Tidak ada lagi gereja yang lemah. Tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang gagal. Tidak ada lagi saudara yang berkata, maaf, saya ini manusia yang tidak mampu mengatasi segala perkara. Kalau dicubit masih sakit, kalau diomongin masih merah telinga, kalau ditantang masih gak sanggup untuk menahan tangan gamparin orang. Tapi Roh Kudus sanggup mengubahkan kita. Haleluya. Ini tahun perubahan. Kita sedang diubahkan oleh Allah. Bagi engkau yang mengharapkan perubahan, maka ada satu cara Allah. Ketika air itu mengalir sampai dalam diri saudara, maka engkau pun diubahkan Allah. Ketika air itu mengalir sampai di diri saudara, masalahnya di mana saudara letakkan diri? Di tempat tinggi, ada di tempat rendah. Kemana air mengalir? Kemana air mengalir? Di tempat tinggi. Ketika engkau letakkan dirimu di tempat tinggi, engkau nggak pernah akan dijamah oleh Roh Kudus. Ketika engkau dengan sombong berada di tempat tinggi, engkau tidak pernah akan dijamah oleh air sungai Allah. Tidak pernah. Tapi kalau engkau merendahkan diri di tempat yang rendah, maka firman Allah berkata, engkau akan dijamah oleh Roh Kudus. Dan ketika engkau dijamah oleh Roh Kudus, kita diubahkan bukan Yakub, tapi jadi Israel. Oh, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mau berkati kita, saudara. Dia mau ubahkan kita. Saya berkata bahwa saya kehilangan cara untuk merubah jemaat Bulak Saren. Habis akal, kehilangan cara. Tetapi semakin saya berkata kepada Tuhan, cuma Engkau yang sanggup mengubahkan setiap kali. Ketika engkau bawa dirimu di tempat yang rendah, di sana engkau dijamah. Silakan pilih tempat. Kalau suruh pilih tempat yang tinggi atau tempat yang rendah, kita akan pilih sekali lagi. Kalau saudara suruh pilih tempat yang tinggi atau tempat yang rendah, saudara pilih yang benar. Yang benar. Lebih enak mana kedengaran di telinga? Terima kasih bos. Atau orang menyapa saudara, dasar kunyuk kan?
Mana lebih enak? Suruh pilih saudara, mau tempat tinggi atau tempat rendah? Mau? 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 Tidak berani jawab. Mau? Mau yang mana? Jawabnya bukan mau. Mau tempat tinggi atau mau tempat rendah? Itu daging kita. Itu daging kita, saudara. Tapi saudara harus melihat, ketika engkau berada di tempat tinggi, resikonya engkau gak kedapatan air itu mengalir. Dan ketika saudara tidak mendapat aliran air, engkau tidak diubahkan dan engkau tetap jadi Yakub. Tapi ketika engkau mau merendahkan diri, kata air, ada tempat lagi yang rendah ini. Waduh, kita mengalir yuk ke sana. Dia ajak bareng-bareng rombongan air, kita mengalir. Ada tempat rendah di sana. Di mana? Di Bulak Seren. Dan mengalirlah air itu ke Bulak Seren. Kedapatan saudara, engkau diubahkan Allah. Amin. Engkau diubahkan Allah. Kalau tinggi nggak kedapatan air, saudara. Nggak kedapatan air. Tapi ketika engkau berada di tempat yang rendah, air itu akan memberkati engkau. Kemana saja air itu mengalir, dia akan membuat semuanya jadi hidup. Bahkan mengubahkan Yakub yang penipu, pengecut, menjadi Israel yang berkemenangan. Itu tempat. Dan yang Allah sanggup lakukan. Haleluya. Allah sanggup lakukan. Allah sanggup lakukan untuk membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sebab kita dituntun, dikirim, dibawa ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, dengan perantaraan kita, Ia menyebarkan keharuman. Sebab orang akan melihat pemenang, 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 pemenang. Sebab Roh Allah akan mengubahkan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Itu karya Roh Kudus yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tapi akan dibuat oleh kuasa Roh Allah. Musik kembali ke Tuhan. LCD dapat tampilkan lagu Bagaikan Tanah Kering yang merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidup. Hitung berapa banyak kegagalan saudara. Hitung berapa banyak saudara mengeluh putus asa. Berapa banyak kali engkau berkata, mati saja deh, mati saja. Ubahkan kalimat itu dengan kata, aliri aku dengan air sungai. Berkata bersama kita dengan pujian. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, haus akan Engkau.
biar mesiksanya. Jangan berkata bahwa Allah tidak peduli dengan kegagalan kita. Allah tidak peduli dengan kehancuran kita. Allah tidak peduli dengan keberadaan kita. Siapa bilang? Sampai hari ini air itu tetap mengalir. Mereka yang belum mengetahui masih tetap datang di Berseba yang ada di sana. Perjalanan Kadesi dan Mesir, mereka temukan Berseba. Mereka ambil air, mereka bawa pulang ke negeri ini. Mereka anggap sudah mendapat air hidup. Tapi satu hari orang akan berbalik dari Berseba dan menyembah kepada Allah. Ketika mereka tahu bahwa air yang dimaksudkan adalah Roh Kudus Allah. Mungkin saudara berkata, aku juga tidak mau gagal, aku juga tidak mau hancur, aku tidak mau menjadi orang yang kalah. Tapi aku tidak bisa merubah diriku. Betul, saudara juga tidak bisa merubah dirimu. Cuma Roh Kudus yang sanggup merubah kita, menjadikan kita pemenang-pemenang. Haleluya. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan tempat tinggi. Jangan harap air mengalir ketika engkau berada di tempat tinggi. Engkau masih bersikuku dengan kesombonganmu. Di sana tidak ada air yang mengalir. Engkau biarkan jiwamu dalam kesombongan, keangkuhan. Engkau tidak pernah akan alami air itu mengalir. Tapi ketika engkau rendahkan diri, Tuhan, mengalirlah di hatiku. Jamah aku. Dia bukan cuma menjamah, tapi dia mengubahkan kita. Saudara mungkin berkata, aku sudah gagal merubah diriku. Benar, engkau tidak bisa merubah dirimu. Tapi ada Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Kita berdiri bersama. Angkat tanganmu, katakan, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh Kudus.
yang terangkat Tuhan. Gagalkan, hancur kehidupan kami. Dalam keterbatasan kami tunduk kepala dan berkata, inilah aku Tuhan. Aku berlari dari kenyataan. Aku sembunyi dan aku tidak berani hadapi kehidupan yang berani. Berulang kali kami sudah berkata, aku tak sanggup, aku tidak sanggup, aku tidak sanggup lagi. Kalau boleh pilih, aku lebih baik mati dan mati dan mati. Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Aliri kami. Aliri kami. Lalu berubahlah Yakub menjadi Israel. Lalu berubahlah orang-orang pengecut menjadi orang-orang yang berkemenangan. Haleluya. Aliri dengan salah, mengalir ke jiwaku, mengalir ke tanah gersang ini. Haleluya. Haleluya. Katakan kembali,
kasih buat firman-Mu sore ini. Terima kasih buat karya-Mu, rahasia yang Kau singkapkan sore ini. Sungguh kami diberkati di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan kami. Kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.